Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan buat berkat dan anugerah Tuhan yang selalu baru kita nikmati, yang Dia berikan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita juga bersyukur bahwa sampai detik ini bagaimana kita melihat begitu banyak orang di luar sana yang di luar kekristenan, mereka boleh pada akhirnya mengalami anugerah keselamatan ketika mereka sendiri percaya dengan mulut mereka, dalam hati mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Dan kita juga bersyukur bagaimana para apologet Kristen dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar baik, membukakan setiap kebenaran yang selama ini disalahpahami, bahkan diusik-usik oleh orang lain, dan di mana orang tersebut kerap kali menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjadikan bahan mereka menyerang iman kekristenan. Dan di kesempatan kali ini, lagi-lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma. Bagaimana keseruan diskusi atau debatnya? Mari kita simak bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang berubah. Tetap itu nama Ismun. Ya, nama pribadi. Justru kalian tidak bisa menampilkan bahwa itu nama sebutan gue gak ada dari tadi gitu. Oke, mungkin itu saja. Mungkin Bang Juma mau meluruskan. Iya, jadi baik, saya tambahkan dulu kan. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa orang-orang penyembah-penyembah dewa itu menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, ya Anda seharusnya memberikan data yang akurat bahwa dasar pijakan mereka menyebut nama dewa mereka dengan nama Allah itu apa. Kan gitu. Saya tadi sudah mengurai, penyembah-penyembah itu memanggil dewa-dewa mereka dengan sebutan Allah misalnya, dikarenakan karena sebelum mereka melakukan penyembahan, memberikan nama terhadap dewa-dewa mereka, mereka sudah mengenal dari nabi-nabi terdahulu bahwa nama pencipta yang maha kuasa itu adalah Allah. Abraham sudah memperkenalkan secara turun-temurun nama itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, yang Anda maksud orang jahiliyah, orang-orang penyembah pagan adalah yang ada di Arab kan? Nah, mereka itu sudah pernah mengenal nama itu, sudah diperkenalkan oleh Abraham dan Ismail dan keturunannya kepada mereka. Yang ada dalam pikiran mereka bahwa yang disebut Allah itu adalah yang maha kuasa. Makanya dewa-dewa mereka sebut dengan sebutan itu ketika Anda punya data gitu, ya kan? Nah, lalu kemudian muncullah pemahaman bahwa nama Allah itu adalah gelar. Nah, celakanya kemudian kalau Anda bertahan di situ bahwa itu memang nama dewa, ternyata Anda juga menyajikan bahwa Kristen di Arab, pra-Islam sudah menggunakan nama itu, berarti mereka menyebut nama dewa. Kalau Anda mengatakan tidak menyebut nama dewa, terus kenapa Anda masuk dalam seruan-seruan orang Kristen pra-Islam di Arab menyebut nama Allah? Dari mana dia mengatakan nama Allah? Kalau Anda mengatakan, oh itu dari kata Elohim, bagaimana Anda mengurai dari Elohim mencari Allah? Nah, artinya bahwa orang Kristen Arab pun tahu bahwa ternyata pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Saya kira begitu. Oke, silakan. Kalau minta dalilnya Luqman 30 itu, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulana Allah. Penyembah berhala itu tahu bahwa Allah itu pencipta gitu. Oke, lanjut. Oke, kalau begitu menjawabnya 5 menit aja ya. Stop, udah stop. Cukup lah. Oke, stop. Sekarang kasih waktu 5 menit untuk Kristen untuk menjawab. Nanti Muslim memberi pertanyaan diwakili 1 orang. 5 menit aja. Ya, Panjang saya dulu ya. menit. Ya. Sebentar. Boleh saya sekalian dulu Bang, kejadian 2 nomor 4 yang tadi. Oke. Buat Bang, iya. Oke. Kejadian berapa? Kejadian 2 nomor 4 yang di bawah. Silakan di screen kejadian 2 nomor 4. Kejadian 2 nomor 4, tolong ada yang bisa screen. Langsung ke bahasa Indonesia aja. Ya. Oke.
saya piasin waktu untuk bertanya ke tim Kristen. Ya. Silakan. Saya tanya kepada Bro Herdi. Di ayat ini menurut Anda nama Tuhan itu siapa? Silakan. Oke, silakan. 5 menit waktu menjawab. Silakan Bro Herdi. Ini bahasa Indonesia loh ya. Oke. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaan saya di ayat ini nama Tuhan di situ siapa? Silakan Bro Herdi. Kan jelas di situ, Bro. Jadi ini Ya. kan bahasa Indonesia. Iya, Jadi makanya saya tanya. Kita kan berbicara bahasa Indonesia, Bro. Iya. Anda silakan. bertanya, nah, artinya Anda mau memojokkan dengan bahasa di sini kan? Begitu Nah, kan? Anda tadi yang membawa ini kan? Iya, Saya paham. tanya. Pertanyaannya, nama Tuhan di sini siapa Bro Herdi? Silakan dijawab. Iya, namanya di situ adalah Tuhan yang huruf besar itu, Bro. Siapa namanya? Yang huruf besar itu Tuhan, Tuhan huruf besar semua itu. Oke, baik. Namanya Tuhan. Oke, Tuhan. Terus kenapa ada kata Allah di situ? Boleh saya Karena dua-duanya itu adalah Mohon maaf, tadi saya bertanya nggak dikasih kesempatan untuk mempertajam pertanyaan saya, bro. Iya. Nanti di sini. Moderator Oke. harus tadi. Silakan dijawab aja. Pertanyaannya Bang Juma diulang lagi. Sorry. Nama Tuhan yang ada di kitab Kejadian 2 nomor 4 ini siapa namanya? Oke, nama Tuhan siapa Bro Herdi? Oke, keluarkan screen-nya. Saya mau screen dulu, Bro. Ya, nama Tuhan silakan. Saya mau Keluarkan. screen. Oke, ketika kami kekristenan menanyakan tentang Islam, kawan-kawan jawabnya kita kembali ke teks original karena sama seperti halnya saya juga, Bro. Seperti ini ya. Jadi Kejadian 2 Di sini waktunya moderator tegas ya. iya, jangan dipotong moderator. Enggak. Saya cuma kembalikan pertanyaan saja kalau meleset. Oke. Jadi ini, Bro, bertanyakan nama sang otoritas. Ini otoritas. Jadi sedikit, Bro, cuma saya jelaskan kata Elohim itu biar Anda mengerti dan kawan-kawan semua mengerti. Jadi di dalam Ibrani kata Elohim itu Alef, Lamet, Ha itu ada artinya. Alef itu artinya otoritas. Lamet itu artinya itu mengajar, menuntun, ya. Itu artinya melihat. Jadi punya arti. Jadi bukan tanpa arti ya. Nah, ini yang otoritas yang akan mengajar, yang menuntun manusia. Boleh moderator meluruskan Bro Herdi mengulang pertanyaan? Sesuai Kejadian 2 nomor 4, nama Tuhan di Kejadian 2 nomor 4 yang ditanya. Nah iya, saya barusan mau jawab, jangan dipotong lah, Bro. Ya, silakan. Aduh, moderator. Enggak, Kan saya moderator jelaskan. fungsinya di sini, Bro. Supaya nggak melebar. Iya, saya paham pertanyaannya apa, Bro. Makanya saya silakan. perkenalkan pelan-pelan dari bawah supaya kalian mengerti. Langsung sebut aja kalau bisa langsung. Nama Tuhan di situ kan gampang. Kalau nggak langsung sebut, nggak akan mengerti kalian. Mengerti. Saya yakin Bang Juma ngerti. Kalau langsung menyebut nama Tuhan di Kejadian 2 nomor 4. Aduh, ya udah, Bro aja yang bertanya. Nggak usah pakai moderator. Ya, Inilah fungsinya moderator ini. silakan. Ya, silakan. Di situ Bapak. ada kata Yahweh, Elohim. Yahweh itu apa? Elohim itu apa? Nah makanya mata Aduh, di nggak usah papan makanya, nggak usah kayak gitu. Jawab aja dulu. Yahweh itu apa? Yotevave Ini itu apa? diskusi Elohim itu apa? apaan? Nah, Bro, saya suka diskusi begini, Bro. makanya kalau nggak tahu jawabannya nggak usah sok-sokan mau bawa original teks. Ujung-ujungnya juga Anda hanya memahami huruf per huruf kok. Saya tanya, siapa nama Tuhan yang tertera di dalam Kejadian 2 nomor 4? Nama Tuhannya siapa di situ? Ya itu aja. Nama. Oke, kasih saya waktu menjawab. Bisa? Ya, silakan. Jinnya diikat ya, Bro. Oke. Mata di papan tulis ya. Kejadian 2 ayat 4. Santai, Bro. Kami itu sangat menghargai diskusi yang teratur. Menjunjung tinggi diskusi yang teratur ya. Moderator juga harus mengembalikan kalau nggak terjawab. Fungsinya moderator bukan kalkulator. Lanjut. Timernya. Makanya kita jelaskan namanya di sini. Timur bisa dilihat di profil, tak perhentikan sementara. Oke, lanjut Bro Herdi. Susah, Bro ya. Oke. Namanya di sini adalah Yod-Heh-Vav-He. Ya. Kenapa Elohim bukan nama? Mau nggak tak jelaskan? Nggak usah. Nggak Tinggal usah. menyebut nama aja. Namanya adalah Yod-Heh-Vav-He. Weh. Sudah terjawab. Oke, coba lihat terjemahannya. Coba lihat terjemahannya yang tadi. Yang mana yang Yahweh di situ? Kembali ke terjemahan 2 nomor 4. Oke, ke terjemahan. Oke. Ke Bisa nggak terjemahan. nama RD diterjemahkan? Biarkan dulu Pak De. Aduh, Bro. Lanjut santai aja, nggak apa-apa. Ini diskusi kok nggak teratur. Moderator Teratur ini lanjut. Kejadian 2 nomor 4. 2 nomor 4 lanjut. Moderator kok main kayak gitu jadi pemain cadangan, Bro? Enggak, saya cuma mempertegas moderator begitu. Lah iya, tak perlu lah. Nah, Kita nih. tahu. Yang apa mana yang Yahweh di sini, Bang Herdi? Yang mana yang Yahweh? Iya, Yahweh yang ini, yang Tuhan huruf kapital semua diterjemahkan.
Oh, jadi Yahweh terjemahannya Tuhan. Ya kalau kita mau bahasakan ketika Yod-Heh-Vav-He Elohim menjadikan bumi dan langit. Begitu, Bro. Tapi kenapa kemudian dituliskan Tuhan Allah? Bro, ini Kenapa kan bukan hanya Allah Tuhan? Dalam bahasa Ibrani dibaca Adonai, jadi sama saja Tuhan itu. Sebentar, Anda nggak masuk lagi tim. Sebentar, yang lain standby, yang nggak masuk tim nggak boleh berbicara ya. Sebentar, yang nggak masuk tim nggak boleh berbicara. Bro Hadi, Jadinya kira-kira terjemahannya itu Tuhan Allah. Berarti nama Tuhan itu adalah Allah. Bro Hadi, sorry Ya. saya potong dulu sebentar. Ya, silakan, Kira-kira Bro. berapa lama lagi kita diskusinya? Jadi dia diperkirakan karena kan ada kegiatan lain juga ini, Bro. Kalau memang Oke, Bro, sekarang giliran terakhir dulu di ke teman Kristen yang bertanya. Silakan. Dua kali aja, Bang. Ya, 2 kali aja. Silakan. Ya. Mohon maaf, moderator, waktu jawab masih ada 2 menit 53 detik. Siapa tahu masih mau dimanfaatkan. Oke, Ya, silakan. tinggal saya bantu aja, Bro Herdi. Itu kan creative care ya. Kalau penulisan seperti itu Yod-Heh-Vav-He, creative care-nya itu kan baca Adonai. Nah, kalau penerjemahan dilakukan yang diterjemahkan Adonai-nya itu, makanya juga Septuaginta menerjemahkan Kurios gitu. Seperti itu. Semudah itu ya. Makanya proper name ini memang nggak sembarang disebut, ada aturannya. Aturan penerjemahannya juga seperti itu. Begitu kawan-kawan. Terus kenapa ada nama Allah di situ, Bang? Nah, karena kata Elohim itu ya sejajar dengan kata Allah sebagai generic name atau bisa jadi sebutan. Ada kaidahnya? Makanya Ada kaidahnya? Coba Anda. kaidahnya yang tadi Itu yang dinamakan orang, tadi itu bukan Tuhan yang Oh, mewayukan. dulu orang. Anda nggak masuk jajaran, jangan dikacauin. Tahan dulu, sabar. Makanya Sabar. tadi ketika kita membahas Yusagogi dan penjelasan dari kawan-kawan bahkan mengutip kamus, itu setuju bahwa kata Allah itu adalah sesembahan, pencipta langit dan bumi. Pagan pun tadi kita udah sajikan datanya sama dan sebagainya, semua agama sama mengakui ada satu oknum yang merupakan pencipta sesembahan yang tertinggi. Makanya itu jadi generic name. Oke. Begitu. Lalu kenapa terjemahannya menjadi Tuhan Allah? Kenapa bukan Allah Tuhan? Karena Yod-Heh-Vav-He tadi kan ketif kere. Jadi yang diterjemahkan adalah Adonai. Iya, saya tahu. Kenapa nggak diterjemahkan Allah Tuhan? Kan kata Anda Allah itu sesembahan. Itu nanti dicuri namanya kalau Anda diam dulu, bacakan. Anda ini ngaco ini ah. Nah, kan pasti dicuri itu. Yang lain diam, aja moderator yang menegur. Silakan. Ya. Kenapa nggak Allah Tuhan? Kenapa harus Tuhan Allah? Kalau Allah itu Anda katakan sembahan dan Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav-He Adonai, kenapa tidak mengatakan bahwa Allah Adonai? Ya, memang Kenapa harus Allah Tuhan? Ya, memang yang diterjemahkan dari kata Tuhan Adonai. Gitu loh. Ya, lari kepada kebenaran Allah. Ketika Al-Quran mengatakan mereka yang menipu Allah, tetapi apa yang terjadi? Kitab Anda menjelaskan nama Tuhan itu adalah Allah. Oke. Oh enggak seperti itu. Enggak Ya seperti makanya dirubah. Kalau bisa juga kata Allah itu dihilangkan. Enggak seperti itu, Bang Suma. Jadi itu memang proses penerjemahannya kan bisa kita lihat di ulangan 6 ayat 4 itu kan. Ya, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad gitu. Jadi Elohenu-nya yang di tengah. Kan gitu. Sama aja. Itu sudah proses penerjemahan seperti Cukup itu. kali Jadi di sini. Udah yang disebutkannya penting ya. sekarang Yusagoginya seperti itu. Nah, saya cuma mau nanya. Oke, giliran teman Sebentar, Kristen yang giliran bertanya Anda ya. Ya, Oke. giliran saya bertanya kan. Ya, silakan. Mohon ditunjukkan kalau memang Allah itu proper name, ya, yang menjadi generic name atau sebutan bagi yang ilahi atau pencipta dan sebagainya, mana di dalam Quran. Nah, ada nggak yang dua berentetan seperti itu? Ya, Adonai Elohim, Yod-Heh-Vav-He Elohim, ada nggak seperti itu? Pasti nggak ada. Yang ada cuma kata A saja semua. Anda bertanya tapi menjawab sendiri loh, Bro Tom. Gimana sih? Ya, mohon dipatahkan premis itu, silakan. Bertanya dulu, diulang pertanyaannya, Bro Tom. Ada nggak di dalam bergandengan seperti itu ya, Elohim, Adonai Yahweh, Adonai Elohim, ada nggak seperti itu di Quran ya, untuk kata Allah atau gitu kan, karena Allah kan di proper name kan. Ada Mas, ada. Udah jelas pertanyaannya? Udah jelas, sudah. Oke, bentar dulu, pakai 5 menit dulu sebentar. Pakai 5 menit dulu untuk menjawab. Salah satu contoh ya. Sebentar, Pak De. Bentar. Jadi set waktu 5 menit dulu menjawab. Sebentar, Pak De. Bisa dipercepat. Kalau udah. Oke, lanjut. Dijawab. Oke, ayat yang sangat mudah semuanya hafal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah nama, Rob, jabatan. Ya, udah jelas itu saja, gampang kok. Akhir Juma mau nambah, silakan. Ya, saya sedikit. Ya, silakan. Maaf ya Bunda. Jadi gini, kalau cuma nama Allah ya, misal Bismillahirrahmanirrahim, jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam Islam, ilmu nahwu sorof ya, ilah dengan Rob itu mengacunya kepada Allah. Misalnya Rob berarti itu
pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ilah yang disembah berarti Allah. Jadi kata ilah dengan Rob itu tetap berujungnya kepada Allah. Bedanya ketika Allah mengatakan disandingkan dengan Rob, berarti pencipta langit dan bumi Allah. Ketika ilah, ya maka itu pencipta. Gitu. Nah, maka nama pribadinya ya Allah. Kalau Rob dengan ilah itu sama seperti yang Ustaz Sugi barusan katakan itu, gitu ya, disandingkan gitu. Ayo, lanjut. Ya, zalikumullahu rabbukum. Itu disandingkan. Ya. Banyak pertempuran itu ayat-ayat disandingkan antara Tuhan dengan Allah. Makanya tadi saya katakan itu tak Iya, saya jadi Rab itu sejajar dengan Adonai, Bang Suma, bukan sejajar dengan Yod-Heh-Vav-Veh. Itu ya, Allah itu. Kalau Ya, Rab itu menurut sendiri pemahaman sejajar Anda. dengan Adonai gitu. Itu menurut pemahaman Anda. Tapi orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Arab, itu Yod-Heh-Vav-Veh diganti dengan sebutan apa dalam bahasa Arab menurut Anda? Semua bro, jadi tidak Karena terkecuali. penjelasan ilah tadi itu kan teman-teman sendiri yang menjelaskan kata ilah dan kata Allah. Kan gitu. Waktunya lanjut aja. Makanya saya tanya, saya tanya sama Anda. Kenapa lari ke kata Rab? Loh, Rob itu sejajar dengan Sejajar Adonai. dengan ilah itu. Nah, Gimana sih? kenapa Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Apa yang masalah? Innani anallah la ilaha illa ana. Gimana tuh? Bertaburan itu ayatnya. Berarti data yang kami tampilkan tadi bahwa Allah itu sebenarnya berasal dari konstruk dari al-ilah, itu benar. Kok bisa kayak gitu? Emang Anda tahu terjemahan dari ayat yang saya baca tadi? Itu dari sarjana Islam sendiri, dan kita udah tampilkan datanya tadi, Bang Siapa Ahmad. sarjana Islamnya? Kan tadi saya sudah katakan bahwa itu berdasarkan daripada ulama bahasa. Anda dengar Kalau tadi? kata ini kan kita kaji kan filologinya. Nah, baru yusagoginya belum Waktunya jangan terus aja, nggak apa-apa. Iya, makanya saya bilang ternyata al-ilah. itu itu ulama bahasa itu yang sedang menjelaskan kata Allah itu dengan kata ilah. Tapi di dalam Al-Quran jelas kata Allah itu adalah nama pribadi daripada pencipta langit dan bumi. Makanya lembaga Alkitab Indonesia bingung ketika menerjemahkan Yod-Heh-Vav-Veh Elohim. Dia menuliskan Tuhan Allah. Kalau ilah apa, Bang Suma? Sembahan Tuhan. Sama dengan Rabb. Terus apa masalahnya? Iya, kenapa tidak ada sembahan selain Allah gitu misalnya, atau sembahan namanya Allah gitu. Jadi kan itu kan Elohim La ilaha illallah itu gimana ceritanya? Nah, kenapa nggak pernah dipadankan Elohim Yod-Heh-Vav-Veh seperti tadi? Kenapa nggak pernah ilah? Ngapain di Allah gitu? Kan itu sudah jelas tadi tuh. Allahu. Begini, kalau dikatakan di kitab Anda Yahweh Elohim kan yang Anda maksudkan? Iya kan? Iya. Yahweh Elohim kan? Iya. Nah itu tadi Allahu Rabbus samawati wal ard. Apa yang jadi masalah? Atau Allahu la ilaha illa ana. Apa masalahnya? Begini Bang Suma, Allah di situ sebagai proper name disebut, ya kan, sesembahan digunakan pakai Rab kan gitu kan? Iya kan? Ini menyebut nama pribadi Tuhan ini, Allah. Allah itu nama, bukan generik. Nama itu Bang, ada generik, ada proper. Allah itu proper. Kalau kita cek tadi, kita cek tadi yusagoginya semuanya mengakui, termasuk kamus yang kawan-kawan sampaikan. Justru kamus yang kita sampaikan menunjukkan proper name, bukan generic name. Yang lain tolong standby dulu. Standby dulu, bro. Kita Bro Tom kan sudah membawa dari Yusagogi. Saya akan bawa dari Rasak. Gimana? Mau nggak? Rasak menerjemahkan Allah lain itu dengan kata Allah juga, ya. Seperti ini, saya kasih contoh. Baru dengar ada ulama Yusagogi. Oke, waktu udah habis. Sekarang giliran Muslim yang bertanya kepada Kristen. Sekarang giliran Muslim yang bertanya kepada Kristen. Silakan standby dulu. Dengarkan moderator biar nggak kredit. Giliran Muslim yang bertanya kepada Kristen. Bisa nanti disanggah, diperkuat. Silakan. Tim Muslim mewakili satu orang. Masih boleh saya atau ada pertanyaan yang lain? Silakan. Bang Juma aja lah. Oke, kepada teman-teman Kristen saya 3 orang ini ya, tolong dengarkan. Di dalam Keluaran 6 nomor 3 diterangkan begini terjemahannya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Saya ingin tanya pada sahabat, kata Tuhan di sini apa di sini ya? Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi ayat ini menerangkan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Ishak dan Yakub, tetapi mengenai namaku, yaitu Tuhan, aku belum menyatakan diri kepada mereka. Ini kata Tuhan di sini apa? Dipahami pertanyaannya Bang, sebelum dijawab? Boleh lihat original teksnya, silakan tunjukkan supaya Anda bisa langsung menjawab. Gampang kali.
Ya. Jadi di Keluaran 6. Pakai 5 menit dulu. Sebentar, pakai 5 menit dulu. Silakan Daniel aja, yang lain diam. Ya, Ya, 5 karena menit. kamu kan nggak tahu, makanya saya jelaskan. Ya, dijawab. Oke, orang pintar, silakan. Ini kamu kan bertanya pakai Alkitab LAI, ya kan? Ya, nanti kita masuk ke original teksnya. Kalau perlu kau belajar sama saya. Bisa kamu bahasa Ibrani Zulkifli. Yang lain diam dulu. Kamu diam dulu. Yang bukan Diam. yang bukan Saya lagi bertanya sama teman. yang nggak bukan tim dilarang bicara ya, biar nggak kredit. Saya ulangi ya. Ketika Abraham, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, tapi aku tidak mengatakan, aku belum memperkenalkan namaku kepada dia. Nama di sini siapa? Iya, pertanyaanmu ini kan sudah kemarin saya jawab Kores. Sekarang kan kamu tanya lagi, sekarang saya jelaskan. Nggak ada urusan, silakan. Bro, begini. Tadi kalian bertanya, menjawab, kami nggak nyela. Bisa nggak kami menjawab? Ya dijawab aja sekarang. Ya makanya dijawab, siapa nama Tuhan di sini? Nggak usah banyak pengantar gitu. Sombong kali jadi orang. Apa sih yang ingin kau jawab di sini? Bro, kita ini bukan ujian nasional ABCD, ya. Itu kawan kami terlalu sombong, terlalu ponga dia, pakai pengantar begitu. Jawab aja Daniel. Sekarang jawab. Nama Tuhan di situ siapa yang belum dinyatakan oleh Allah kepada Abraham? Silakan. Saya kan kasih ilmu latar belakangnya. Itu coba lihat. Terlalu sombong kau itu. Iya kan waktu kami, bro. Kami pergunakan Saya minta supaya Anda jelaskan nama Tuhan di situ siapa? Yang belum dinyatakan di situ siapa namanya? Makanya dulu. Oke, sebentar ya, moderator ambil alih. Bang Juma menanyakan nama, bukan bagaimana. Silakan. Oh ya, nama. Besar diam dulu ya. Lanjut. Besar semua. Lanjut. Ya, di sini Tuhan, di sini sudah dikatakan Tuhan, dia menampakkan diri kepada Abraham dengan sebagai apa? Allah yang Maha Kuasa. Bukan dengan namanya YHWH ini. Nah, karena apa? Gitu ya? Latar belakangnya, kamu diam dulu. Karena pada masa Abraham hidup itu banyak ilah-ilah pagan, ilah-ilah berhala, ya. Dan ayah Abraham pun termasuk seorang penyembah pagan gitu. Jadi ketika Tuhan datang kepada Abraham, ya, dia mau mengenalkan dirinya bahwa dia ini tidak sama seperti dewa-dewa pagan itu. Jangan asumsi. Saya tanya samamu. Aku belum menyatakan namaku. Aku nggak butuh asumsi. Anda belajar lagi. Kalau nggak sanggup, ganti baju. Kamu diam. Saya nggak suka orang sombong tapi ilmunya nggak ada. Saya tanya samamu, di dalam kejadian, dengar. Di dalam Keluaran 6 nomor 3, Tuhan mengatakan, aku menampakkan diri kepada Abraham. Tapi namaku, tentang namaku, diam dulu. Tentang namaku, aku belum menyatakan kepada mereka. Nah, Allah menyebut namanya di situ siapa? Di dalam Keluaran 6 nomor 3, silakan. Kamu diam, bos besar. Saya jelaskan nih. Waktumu habis, tapi kamu nggak menjawab. Makanya kamu diam, bos besar. Saya tanya nama. Saya tidak suruh kamu menjelaskan. Gini aja, kita closing aja deh. Sebentar dulu, moderator. Jangan campur dong. Katanya ada nama Tuhannya. Sebentar dulu, moderator ambil alih. Bang Juma banyak nama. Kayak begini, bro. Bang Juma banyak nama aja gitu loh. Makanya kalau ditanya, kalau nggak ada yang jangan terlalu sombong, nggak bagus. Jadi kita closing aja. Sebentar, moderator ambil alih dulu ya. Pertanyaan Bang Juma, nama. Closing. Silakan, nama. Closing aja, closing. Pak Andi, Coba namanya Tuhanmu di situ siapa, Bang Hendy? Nama Tuhan di situ siapa? Silakan. Daniel diam. Closing aja. Diskusinya kok kayak preman pasar kita ini, bro. Ya, Ayo Bang Hendy. Kita Bang Hendy, nama Tuhanmu di situ siapa? Yang belum dinyatakan situ siapa? Ya, sekarang kamu dengar semua. Ya, ini kan Allah yang Maha Kuasa. Bro Handi kasih kesempatan dong, masa? Ya, silakan bro. Oke, jangan. Ini kan di sini Allah yang Maha Kuasa ya. Makanya di Keluaran tadi Bro Suma kutip ayat itu, Keluaran 6, ya kan? Dia mengulang kembali, Tuhan mengulang lagi kepada Musa bahwa kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dia menampakkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Iya kan? Dasarnya kan tadi ada tuh di Kejadian 17. Tetapi dengan namaku YHWH, ya. Tuhan belum menyatakan itu secara langsung kepada mereka. Coba Anda lihat teks aslinya itu. Oke. Ini saya bawakan ini aja, King James aja, ya. Oke. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them. Jadi dengan Bang Handi boleh saya tanggapi sedikit? Boleh. Tanggapi. Oke, jadi saya sudah paham bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, tetapi Tuhan belum menyatakan dirinya kepada Abraham dengan sebutan YHWH. Bukan begitu, sahabatku? Iya, nama itu sudah. Oke, sekarang kita buka Kejadian 17 nomor 1. Namanya secara langsung, Bos. Oke, sekarang kita buka Kejadian 17 nomor 1 untuk membuktikan benar enggak itu. Silakan. Iya, tadi kan saya buka ayat itu, kamu marah. Kejadian 17 nomor 1. Iya, tadi kan saya buka ayat itu, toh? Ini kan. Tadi kan saya jelaskan ayat ini, Pak. Kejadian 17 nomor 1. Ya, apa yang diterangkan di situ?
Bang Suma diam dulu. Jadi sebelum Bang Suma nanya, itu sudah mau dijelasin Bang Daniel tadi. Ya, oke. Silakan. Bang Suma, mohon maaf kalau tadi kata saya agak itu ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, ini kan Musa menuliskan kitab ini. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ya dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Dia belum memperkenalkan dirinya sebagai ini, belum menyampaikan kepada Abraham dengan nama ini. Secara langsung kepada Abraham belum dengan nama ini. Nah, itu baru diperkenalkan kepada Musa secara langsung. Tetapi nama itu memang sudah dikenal di kalangan orang-orang Abraham dan orang-orang di sekitar dia di zamannya gitu. Ini maksudnya gimana? Ayat ini di dalam Keluaran 6 nomor 3, dengan namaku Yotevave, aku belum perkenalkan kepada Abraham. Tapi di Kejadian 17 nomor 1, Allah sudah memperkenalkan diri dengan sebutan Yotevave. Bukan, belum Bang. Ini loh, original teksnya coba Anda baca. Iya kan, ini kan Musa kan menceritakan bahwa Yotevave ini ketika dia bertemu dengan Abraham, dia memperkenalkan dirinya dengan ini, Bang, akulah Allah yang Maha Kuasa. Belum seperti ini, belum seperti yang kepada Musa itu. Tapi kan dia sudah menyebut Yotevave di sana kan? Iya kan, ini kan Musa yang menjelaskan bahwa kan Musa yang menulis kitab ini. Belum Tuhan Yotevave itu. Dia belum mengucapkan nama Yotevave itu kan itu tertulis jelas, Bang. Belum. Iya. Tadi di Keluaran 6 ayat 3 pun bunyinya sama dengan nama Yotevave belum, tapi memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kan jelas itu, saya rasa nggak sulit untuk memahami itu. Oke, sudah terjawab kayaknya. Waktunya juga sudah habis, tidak ada pemaksaan di sini. Apapun jawabannya ya sudah. Silakan teman-teman Kristen untuk closing statement. Silakan. Dipergunakan waktu seadanya aja. Silakan. Enggak, dari partisipan nggak ada, Bang Andi. Boleh nggak nih ada partisipan bertanya nih? Ya Bang Andi, partisipan ayo Bang Andi lah. Nggak usah partisipan. Sebentar, saya tanya dulu tim Kristen. Boleh sih, gitu loh. Ayo dulu tim Kristen. Sebentar ya. Sebentar dulu, tenang dulu, sabar. Saya tanya dulu kepada saudara kita Kristen, boleh nggak partisipan bertanya satu orang? Boleh nggak? Gini kawan-kawan, nanti kalau mau debat dengan topik yang sama, tinggal kita atur waktu lagi. Ya, kita takut. Jangan kayak waria dong. Lagi dikit kenapa sih? Lu waria. Susah nih pada takut sama orang susah. Takut ditelanjangi. Moderator. Oh iya, jangan begitu. Ya, yang moderator ya. Yang tertib aja lah. Ayo. Ya, sepertinya teman Kristen nggak mau ada partisipan untuk bertanya. Silakan closing statement aja, monggo. Bro Tom dan kawan-kawan. Saya nanya, kalau Allah itu proper name kapan? Closing. Bertanya, ini closing 5 menit. Closing artinya tidak ada pertanyaan ya. Halo teman-teman. Merangkai ataupun merangkum dari perdebatan tadi itu namanya closing. Ya, 5 menit. Oke. Berapa menit dikasih kawan-kawan? 5 menit tuh, lihat di HP-mu tuh. 5. Waktu perjalanan setelah Anda ngomong. Belum kelihatan menit Pak Jul. Udah nih mulai. Masih kosong. Ya, silakan. Oke. Saya mulai ya. Jadi dari diskusi kita di awal ya, kita sudah sediakan data dan sebagainya. Ada 3 kajian dari filologi itu yang kita paparkan, baik secara yusagogi, semantik, etimologi. Semua itu dari pakar muslim. Dan itu tidak ada yang dibantah. Ketika menjawab tadi secara yusagogi aja, artinya kapan kata Allah itu digunakan, mereka semuanya setuju dengan konsep pagan pun sama ya. Saya tadi udah paparkan bagaimana konsep pagan memandang kata Allah itu sebagai dewa tertinggi ya, yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau dikaji secara semantik maknanya sama semua. Jadi kata Allah ini umum. Jadi kata Allah ini memang generic name ya, generic name bukan proper name. Kawan-kawan belum bisa membuktikan itu ya. Karena tidak ada jawaban tadi, semuanya hanya narasi bebas. Lanjut kawan-kawan. Ya, saya baik Bang. Dan kalau mau dikaji dari sudut pandang Ibrani sendiri, orang Yahudi ketika bertemu dengan keempat huruf suci ini selalu diganti dengan sebutan Adonai. Nah, makanya ketika kitab suci ini diterjemahin ke bahasa Arab maupun bahasa lainnya, itu langsung diubah ya, nama itu diganti dengan sebutan lain seperti Tuhan atau Kurios untuk menghindari salah penyebutan gitu ya, atau Kilul Hasem untuk menghindari itu. Jadi ini harus dipahami. Jadi orang Yahudi itu menghormati nama ini. Nah, ketika saudara-saudara bilang ini proper name, di mana penghormatan terhadap nama itu, ya kan? Bagaimana orang Yahudi yang begitu menghormati nama itu, nama yang suci, dikhususkan nama itu kan, dikatakan dikuduskan, ya kan, dikuduskan nama itu. Bagaimana nama itu pun harusnya kan berlaku ya, dikuduskan oleh semua
umatnya yang percaya kalau dikatakan itu proper name. Nah, di mana pengkudusan atau pengkhususan nama itu ketika disebut oleh saudara-saudara Muslim? Ya, saya rasa tidak ada karena nama itu selalu disebut secara gamblang, ya kan? Oke, itu aja, Bang Heri, silakan. Oke, masih ada 2 menit. Oke, jadi dengan apa yang sudah kita diskusikan dan sepakati, tapi sayang ya, ada salah satu pihak tidak bisa lanjut aja bro, jangan usah ditanggapi bro. Iya, santai. Ini moderatornya kok kayak gini bro. Saya hanya menyatakan sesuatu yang real terjadi. Diskusi ini tidak sesuai kesepakatan kita ya. Ya sangat disayangkan bro, karena memang di sini ada poin-poin, ada manfaat yang sebenarnya bisa diterima oleh kawan-kawan baik kami dari Kekristenan atau dari Muslim atau agama manapun yang menyimak diskusi ini. Tapi sangat disayangkan dengan etika-etika yang tidak menunjukkan keakademikan atau apalah namanya, tidak terlaksana hal demikian. Oke, dengan apa yang kita bahas, saya bisa menarik suatu kesimpulan ya, bahwa memang kata Allah ini memang betul di dalam Kekristenan itu adalah gelar, di dalam Islam itu adalah proper name. Ya, sama halnya dengan saya kasih contoh saja ya. Bro Handi itu ada 2. Oh, Bro Handi yang satu kriterianya seperti ini, Bro Handi yang satu kriterianya seperti ini. Saya cuma satu. Bentar, bro, jangan dipotong. Bro ini kok kayak gitu. Lagi lo ambil contoh sama saya cuma satu kok. Iya, Handi ada 2, ada banyak Handi. Maksudnya ini contoh nama, bro. Ya lanjut bercanda, lanjut. Iya. Jangan dipotong. Jadi contoh nama ini, bro, bukan contoh pribadi. Jadi ada Handi yang kriterianya seperti ini, ada nama Handi kriteria seperti ini, ada nama Handi kriteria seperti itu. Sama seperti yang kita debatkan ini. Jadi kriteria Allah yang kami pahami di dalam Kekristenan adalah gelar. Ya, gelar bagi Sang Maha Kuasa. Nah, kriteria Allah di dalam pandangan umat Islam adalah proper name, yaitu nama bagi sesembahan umat Islam. Nah, saya rasa tidak perlulah kalian mengatakan begini. Yang menjadi masalah kan kalian masuk mengklaim, oh ini adalah punya kami, ya, dengan tidak bisa membawakan artinya. Udah, hapus aja nama Allah. Habis. Hapus aja nama Allah. Kalau kasih 5 menit untuk tim Muslim untuk closing statement. Oke, saya pamit bro ya. Thank you ya. Oke, thank you bro. Kita dengerin dulu closing statementnya. Oke. Silakan Mas Zuma, Mas Cuki dan Mas Tata diwakili. Yuk, silakan. Oke. Kita akan berjalan setelah berbicara. Oke. Jadi setelah kita diskusi tadi mengenai kata Allah itu kan berbicara tentang bahasa. Kita sudah menunjukkan ya, tidak ada Kristen Arab yang memahami itu adalah generic name. Ya, sudah kita tunjukkan baik berdasarkan Wikipedia, berdasarkan pendapat seorang misionaris dari Lebanon, juga berdasarkan kamus Alkitab Al-Muqaddas ya. Semuanya menyebut nama. Pihak Kristen tidak bisa membuktikan ya berdasarkan data kamus. Kalau orang Kristen Arab mengatakan itu adalah generic name. Mereka yang ada justru menyebutkan proper name atau nama Sang Pencipta, bukan jabatan Allah itu. Terima kasih banyak. Saya sedikit ya, terus ya, langsung. Saya kasihkan Bang Juma. Oke, jadi dari awal ternyata umat Kristen tidak bisa membuktikan dengan satu dalil pun enggak. Kalau kami pakai Islam, pakai juga Qomus, Munjid, juga Kitab Al-Muqaddas ya. Semuanya dalil itu jelas. Mereka hanya memakai ulama. Ulama dah jelas. Saya tantang pakai ya Al-Tabari, Tafsir Muyassar, Ibnu Abbas, Abu Ja'far. Itu jelas sahabat itu. Terus mereka memakai bandingan ulama yang tidak dikenal. Nah, berarti gagal mereka. Ya, semuanya dalil dah ada. Satu pun saya tadi menyimak tidak ada. Kami bantah semua. Gitu ya. Jadi intinya ini ibaratkan kesimpulan tidak bisa ini. Debat gimana pakai dalil semua ini. Sedangkan Islam semuanya pakai dalil dari awal. Gitu ya. Oke, Bang Juma silakan. Masih ada waktu Bang Juma, 3 menit 21 detik. Ya, baik. Jadi nama Allah itu memang benar sudah digunakan oleh orang-orang sebelum agama Islam. Membuktikan bahwa nama Allah ini adalah nama Sang Pencipta. Karena hanya dinobatkan kepada Sang Pencipta. Orang Kristen menyebut nama Allah pasti kepada Sang Pencipta. Orang Yahudi juga demikian. Ketika menyebut nama Allah pasti tujuannya kepada Sang Pencipta. Kalau mereka kemudian mengatakan gelar, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa mereka kehilangan jejak tentang penyebutan nama di dalam bahasa Ibrani masuk ke dalam bahasa Septuaginta, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa. Bagaimana kemudian ketika terjadi penghancuran Taurat di Bani Israel di Yerusalem itu pembakaran Taurat dilakukan secara massal. Siapa yang menemukan Taurat itu akan dibasmi. Nah, kemudian mereka orang ini menyebut nama Allah, jelas membuktikan bahwa nama Allah itu memang sudah menjadi sebutan bagi Sang Pencipta alam semesta. Bedanya kemudian adalah
Allah belum pernah kemudian menyatakan secara spesifik kepada mereka bahwa namaku yang sesungguhnya itu adalah Allah. Hanya mengatakan bahwa akulah Tuhan. Aku bukan pohon, aku bukan binatang, aku bukan malaikat, aku bukan mobil, dan seterusnya. Tapi aku adalah Tuhan. Nah tuh, dia baru memperkenalkan aku adalah Tuhan. Tetapi sebagai Tuhan, aku belum memperkenalkan nama pribadiku. Hanya sebagai Tuhan, hanya sebagai sembahan, hanya sebagai pencipta. Makanya tadi ketika kita lihat di terjemahan Kejadian 2 nomor 4, ya Tuhan Allah. Kenapa kemudian demikian? Karena cuma dialihkan kepada Adonai, dialihkan kepada Kurios dan seterusnya. Itulah pembuktiannya. Sehingga orang-orang jahiliyah pun menyebut dewa-dewa mereka dengan sebutan Allah. Kenapa? Karena Allah mengandung makna yang dinobatkan kepada Sang Pencipta alam semesta. Dan itu adalah berkesesuaian dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Bahwa kata Allah itu adalah nama pribadi Tuhan. Ya, hingga saat sekarang sampai hari ini selain umat Islam itu mereka menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Siapapun dia, mau dia Kristen Arab, Koptik, terus kemudian orang Yahudi, ketika dia datang ke Indonesia mereka tidak menyebutkan Hasem. Ketika dia menyebutkan Hasem, dia menyebutnya dengan sebutan Allah. Harusnya kalau untuk menghilangkan Yotevave, menggantikannya dengan Hasem, di Indonesia dia menyebut Hasem, tapi faktanya dia menyebut Allah. Ya, jadi nama Allah ini adalah nama Tuhan, pencipta alam semesta. Itu adalah nama pribadinya kemudian, sehingga sangat dicintai oleh semua agama. Semua agama besar di dunia ini mencintai kata itu, sehingga Tuhannya pun, kitabnya pun menyebutkan dengan sebutan kata Allah. Tidak ada kata Yahweh, tidak ada kata Elohim untuk sebagai pengganti daripada Yotivave, melainkan kata Allah yang dia. Itu bukti waktunya Bang Joma. Karena ini sudah masing-masing closing statement dan sudah di luar daripada jadwal, ini untuk ekstra pembelajaran intern JCC. Saya beri waktu kepada Dr. Reski untuk menanggapi ini sebelum kita tutup. Silakan More. Oke, terima kasih Bang Handi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ya, tukang tipu pamit aja dulu. Terima kasih Bro Tom. Lanjut Bro Reski. Bro Reski belajar lagi. Ya udah selesai Bro. Ini untuk intern aja. Langsung Mas Reski. Enggak apa-apa, hari ini kita mau bongkar tipunya Kristen ini tadi dalam debat. Ya lanjut. Oke. Ya, yang pertama langsung aja saya bahas penipunya Kristen. Oke, penipunya Kristen ketika mengatakan bahwa Allah itu adalah Al plus ilah, jika tandanya demikian ya. Kenapa orang-orang Kristen yang penipu ini menerjemahkan Elohim menjadi Allah? Ya, tadi kita dengar bersama ya. Kata Allah itu mereka bilang ya berasal dari kata Al plus ilah, betul ya? Yang saya dengar seperti itu ya. Iya. Oke, ya. Al itu dalam kaidah bahasa Arab apa? Yaitu definite article. Al-ilah, sang ilah. Nah, dalam kaidah bahasa Ibrani, definite article itu apa? Hey. Kenapa kata Elohim di sana tulisannya Elohim bukan Helohim? Kalau pakai kata Helohim, hey itu sepadan dengan kata al dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabiknya. Seperti contoh, saya kasih contoh nih ya. Nah, saya tahu orang-orang tukang tipu ini langsung bubar semua karena di live chat saya udah ngomong, habis ini habis kamu penipuan kamu, saya bongkar gitu loh. Sayangnya saya ada kegiatan saya tadi. Kalau nggak ada kegiatan berhadapan sama saya, habis kalian berlima. Orang-orang tadi ya, saya informasi saja, orang-orang tadi itu sudah guling-guling 3 hari lalu, saya hadapi sendiri di MDM. Panas dia, makanya nantangin ke sini. Nggak perlu 4 lawan 4, 1 lawan 10 bahas ini sama saya. Tadi dia mengatakan Allah adalah Al plus ilah. Jika dia mengklaim demikian, lalu dalam Alkitab mereka, ketika ada kata Elohim diterjemah jadi Allah, itu adalah sebuah kedunguan yang hakiki. Mengapa saya katakan kedunguan yang hakiki? Saya jelaskan rumusan linguistiknya di sini. Bang Handi, saya izin share screen ya Bang Handi ya. Silakan boleh. Ini untuk intern kita kok. Nggak apa-apa, untuk yang Muslim juga, untuk yang Kristen juga nggak apa-apa. Berdebat asal pakai data. Gini saya yang agak berat, Boy. Biar mampus mereka malam ini. Ya, siap. Sabar ya. Udah biar ini saya tanganin. Ini orang kayak gini, setiap orang dari mereka dikali 10 juga berarti ada 40 ya. Lawan saya sendiri saya telan semua nih model kayak gini. Ada yang kenal Yusogogi? Enggak, Yusogigi itu ini Bang. Saya di sini objektif ya, makanya saya juga ingin mengingatkan kepada Mang Ade kalau belum paham tentang istilah, ada baiknya dipelajari dulu, jangan langsung dikomentari. Karena kenapa? Yusogogi itu cabang keilmuan, bukan ulama. Bukan nama ulama ya, saya ingatan lagi ya. Iya, makanya gitu. Ada yang kenal Yusogogi? Yusogogi saya kenal. Kalau Yusogogi saya tahu karena saya belajar linguistik, belajar filologi, belajar linguistik, salah satu cabang ilmunya namanya Yusogogi. Saya kenal itu. Kalau saya nggak mengomentari yang hal-hal seperti itunya yang tidak substansial gitu loh. Nah, saya izin share screen di sini ya. Ini yang ingin saya komentari sebenarnya. Aduh, kacau. Makanya saya malas menghadapi orang-orang ini. Orang-orang ini memang menantang saya gitu kan. Karena dia nggak puas. Udah saya bikin kejang-kejang sendirian gitu kan, 4 orang ini, 4 apa 5 lah waktu itu di MDM. Udah ketebak sama saya nih. Pasti arahnya seperti ini, memang betul. Oke, kita buka dulu ya catatan ya. Nah, mereka mengasumsikan kata Elohim dalam bahasa Ibrani. Maksud saya Allah. Kata Allah
yang dalam bahasa Arab tentu kita sudah ketahui bersama ya sebagai umat Islam ya. Ini gabungan dari kata al, mereka mengasumsikannya. Plus kata ilah. Nah, jika demikian bahwa mereka ini benar kayak gini ya, maka harusnya mereka nggak akan menerjemahkan kata Elohim menjadi Allah. Karena kenapa? Al di sini kan definite artikel. Ilahnya ini artinya sesembahan. Sesembahan artinya. Nah, lalu dalam bahasa Ibrani, kaidah bahasa Ibrani, definite artikel itu apa gitu loh. Kata apa definite artikelnya? Kalau dalam Arab kan al, yakni kata hey. Seperti the Israelites, hey Yisraeli dalam bahasa Ibrani. The Ismaelites, hey Yismaeli. The Moria, Hamoria. Nah, ketika dia menerjemahkan kata Elohim menjadi Allah, maka sebuah kebodohan yang hakiki saya katakan. Karena kenapa? Dalam kata Elohim itu nggak ada definite artikelnya dalam bahasa Ibrani. Mungkin ada kesamaan fonetik antara el dan il. Lalu Herdi ya, orang-orang yang nggak pernah sekolah kayak orang-orang tadi itu nggak pernah sekolah semua, karena berantakan mereka menjelaskan kaidah bahasa. Sok saya berani tantang ya, orang-orang tadi ada 10 orang, kita dialog di kampus kalian, gitu loh. Mau di STT, ayo, saya punya kenalan yang ada di STT, kita dialog. Gak apa-apa, biar dipermalukan sekalian gitu ya. Saya siap menghadapi mereka sendiri. Tadi dia menjelaskan bahwa kata Allah berasal dari kata al plus ilah. Nah kalau begitu, jangan Elohim diterjemahkan menjadi Allah. Karena kenapa? Di dalam kata Allah kan ada definite artikelnya, itu kata al. Yang padanannya dalam bahasa Ibrani kata hey. Kecuali di situ tulisannya bukan Elohim dalam Ibraninya, tapi Elohim. Bebas, tapi nggak ada kata itu gitu loh dalam teks Ibrani. Makanya nggak bisa diterjemahkan jadi Allah. Karena kenapa? Di dalam Allah ada definite artikel, di kata Elohim tidak ada definite artikelnya. Nah, kaidah linguistik harus dipatuhi, bro. Itu perbedaan orang yang sekolah dan nggak sekolah, saya katakan. Jadi ngawur menjelaskannya, gitu loh. Sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu soal Elohim dengan apa namanya al-ilah? Ada yang mau lanjut? Lanjut, More. Ada Yonatan Nandal itu mau bertanya mungkin, silakan Yonatan. Berdua ya sekalian. Silakan Mas Nandar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama guru-guru, sama ustadz-ustadz yang ada di sini. Sebetulnya mereka ini memang nggak punya ilmu, More. Mereka itu nyontek dari si Bambung Nurseno. Jadi akar permasalahannya itu di si Bambung Nurseno. Kalau kita lihat pengajaran dari Bambung Nurseno, ya seperti ini. Ini live loh, masih live ya? Iya, nggak apa-apa. Saya berharap justru yang bersangkutan mendengar. Karena kenapa? Inilah akar permasalahannya. Ya betul apa yang disampaikan More Reski ya. Jadi ada definitive article. Di situ kan menggunakan kata hey. Makanya di dalam bahasa Ibrani itu kan ada Hi Adonai Eloheinu, Hu Elohai, Ha Elohim. Ada He. Jadi Eloah itu berdiri sendiri. Kalau mereka kemudian menafsirkan Allah dengan Al-Ilah, ini justru keblinger. Dan More harus tahu, sumber mereka ini Bambang Nurseno. Makanya betul apa yang dikatakan More. Oh, si Bambang Nurseno itu kan banyak dielulukan oleh orang Kristen. Karena orang-orang Kristen nggak ngerti. Mereka ini benai hatargum. Jadi iya akhirnya dikutip. Iya akhirnya dikutip. Dan hadirnya More gitu kan, teman-teman ustadz-ustadz yang ada di sini memberikan nuansa lain untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan sanggahan atas subhatan mereka. Begitu. Itu saja More. Lanjutkan. Lanjut. Makasih Mas Andar atas idenya. Nah, ini saya jelaskan ya di sini keterangannya ya. Jadi kata Allah kalau dia mengasumsikan bahwa berasal dari kata al plus kata ilah ya, berarti di situ ada definite artikel yaitu kata al. Ilah sesembahan, definite artikelnya kata al. Nah, kata al ini padanannya apa kalau dalam bahasa Ibrani yang konteksnya definite artikel? Yakni kata hey. Makanya ketika dikatakan gitu kan, keturunan bangsa Ismail, di situ ditulis dengan hey Yismaeli. Yang kalau dalam bahasa Inggris diartikan apa? The Ismaelites. Dalam bahasa Inggrisnya the Israelites, jadinya hey Yisraeli. Pasti ada hey di situ. Karena kenapa? Hey itu definite artikel dalam konteks grammar Ibrani. Makanya kuasai dulu Medaber hibridnya. Kalau cuma baca transliterasi lalu kamu ngomong cacitus Ibrani, masuk sini, apalagi ketemu sama saya 10 orang saya tabokin semua. Gitu loh. Jadi gak usah sok-sokan. Sebenarnya saya jelaskan juga ya kepada Mas Nandar ya. Makhluk-makhluk penipu yang tadi, saya katakan penipu. Karena kenapa? Saya kan bongkar-bongkaran sini. Salah satu contoh penipuannya dia di satu. Ya. Penipu yang 4 ekor tadi, kenapa masuk JCC untuk menantang dengan topik ini? Karena mereka panas. 3 hari lalu kita saya dan tim ya ada di MDM. Orang muncul di MDM. Kalau nggak salah 5 tadinya gitu loh. Tapi yang datang ke sini cuma 4. Saya boleh bertanya.
Oh boleh Bang Juma, silakan Abang Bu, silakan. Nama saya Daniel, Pak. Oh iya. Kirain siapa? Ya. Bang Juma itu. Saya mau bertanya tentang kejadian nomor 2, kejadian apa namanya ini? Kejadian nomor 4, Pak. Nama saya Daniel. Ini yang Bang Suma tadi tanyakan kepada saya. Mau kutanya ulang sama Bapak, bolehkah? Bolehkah? Boleh. Boleh Pak, tapi 100.000 dulu Pak. Ye. Oke, kita lanjut dulu bentar ya Bang, kita lanjut dulu bentar ya. Ini siapa sih Nanti ada yang noise. Nanti serius loh, saya mau tanya ini. Sebenarnya saya mau lari ke tadinya. Dia kan tadi menyangga di kejadian 17 nomor 1 itu. Sengaja saya kasih bahwa di situ Allah memang tidak memperkenalkan namanya dengan sebutan Yotevave, tapi Elohim. Tetapi waktu habis, saya ingin menunjukkan bukti akuratnya bagaimana kemudian Abraham itu sudah memanggil nama Tuhan dengan sebutan Yahweh di dalam kejadian 21 nomor 33 itu. Sebenarnya tadi itu dia sudah tengkurap, makanya aku bilang, Daniel, janganlah kau terlalu sombong. Karena kita juga belajar. Bang Juma nanya nama, dia jawab apa? Iya, di kejadian 21 itu, More, nomor 33, Abraham menanam sebatang pohon, lalu kemudian memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Nah, di sini Abraham sudah memanggil nama Tuhan Allah yang kekal. Apa yang disebutkan di dalam original teksnya? Yotevave el Olam. Kan udah jelas di situ. Berarti Abraham memanggil nama Yotevave, berarti nama Tuhan yang benar itu bukan itu, tetapi yang benar itu adalah Allah. Mana nyata itu. Makanya tadi saya sempat tersulut juga tadi. Ya udahlah. Cengkel aku. Yang sabar Bang. Makanya gini ya, jujur ya. Memang mereka tuh nggak puas gitu loh. Karena waktu 3 hari lalu pernah oleh adikmu ini diguling-guling mereka itu semuanya Bang. Sendirian Bang. Diguling-guling sendirian gitu loh. Semuanya itu di MDM. Nah, Recordnya masih ada kok Bang Juma, recordnya masih ada di Lentera Rohani Institute, recordnya. Itu saya guling-guling di situ semua tuh orang-orang tadi, karena memang nggak bisa nipu kalau depan saya gitu loh. Nah, lalu ini saya ulas semua ya di sini yang tadi di ini yang beberapa poin sebenarnya dari obrolan sampah mereka yang nyampe 1 jam lebih ya. Itu isinya penipuannya 3 poin gitu loh. Yaitu dia memaksakan kata Allah harus menjadi al plus ilah gitu loh. Kalau mereka mau mengambil hipotesa seperti itu dengan resiko apa? Hapus terjemahan Allah di sana, karena itu memperkosa hukum linguistik yang ada. Saya katakan dengan tegas. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan barusan dalam rumusan linguistik ini, kata al plus kata ilah berarti Allah di sana definite artikel, ilahnya artinya sesembahan, dan kata al padanannya dalam medaber hibrid dalam konteks bahasa Ibrani itu adalah hey, kata hey, yang saya tuliskan juga di sini. Nah, kata hey di sana itu adalah definite artikel dalam bahasa Ibrani. Sedangkan dalam kata Elohim tidak ada definite artikelnya. Makanya jadi lucu. Karena kenapa? Ketika di bahasa aslinya tidak ada definite artikel, tapi pindah ke bahasa Indonesia, ke bahasa Arabik, jadi ada definite artikelnya. Kan konyol jadinya. Itu kita baru bicara soal rumusan gramatikal, rumusan linguistik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara konteks bahasa, Elohim itu adalah bentuk plural. Terlepas itu dalam keyahudian dipandang plural, jamak majesti atau jamak pengagungan itu bicara teologis. Tapi kita bicara bahasa, Elohim itu bentuk plural. Kan lucu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadi Allah yang konteksnya bentuk singular. Di bahasa aslinya jadi plural, diterjemahkan ke Arabik kok berubah jadi singular. Ini kebodohan hakiki yang kedua, saya katakan. Saya siap berdebat dengan pakar linguistik, 100 orang juga nggak masalah. Asalkan kita jujur-jujuran membahas ini. Bicara bahasa dengan standar bahasa, bukan bicara bahasa dengan standar hewan, saya katakan. Gitu loh. Itu 2 poin. Poin yang ketiga, saya katakan lagi, penipuan mereka di mana? Mereka menekankan bahwa kata yud, he, vav, he tidak bisa menjadi Allah. Itu penipuannya. Her dikasih cuma yang Elohim berdiri sendiri. Coba kasih Her Elohim yang disandingkan juga dengan kata yud, he, vav, he. Lalu buka Targum Ra'i Bahasa Adi Agaon. Nah, kata yud, he, vav, he di sana diterjemahkan jadi apa? Jadi Allah bukan. Kalau bukan Allah diterjemahkan ya saya berani kasih 100 juta saya katakan. Jadi saya jelaskan ya. Ketika ada kata Elohim berdiri sendiri, maka terjemahannya dilakukan dengan standar dynamic translation dalam bahasa ilmiahnya. Maksudnya apa dynamic translation? Yang sudah mengandung penafsiran di dalamnya, bukan terjemahan secara literal. Itu dynamic translation. Memang saya benarkan. Ra'i Bahasa Adi Agaon menerjemahkan kata Elohim berdiri sendiri itu dengan kata alif, lam, ha, atau dalam teks Judeo-Arabiknya alef, lamed, he, Allah. Salah tidak? Tidak dalam kaidah terjemahan. Mengapa demikian? Karena itu dynamic translation. Soalnya kenapa? Berdiri sendiri kata tersebut. Maka tidak ada yang tertuju kepada yang lain selain selaku yang punya title tersebut. Yakni siapa? Yud-He-Vav-He, atau Hashem, atau Adonai, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kata Elohim tadi disandingkan dengan kata Yud-He-Vav-He, maka bukan kata Elohim yang terjemahkan menjadi alef lam lam ha atau alef lamed lamed he, tapi kata Yud-He-Vav-He yang diterjemahkan menjadi Allah. Boleh cek
Makanya saya tantang 4 orang penipu yang tadi ya, bisa direkod dan disaksikan, semua Iwan Film jadi saksinya. Kalau ada kata Yud He Vav He beserta kata Elohim, pasti yang Yud He Vav He-nya itu yang diterjemahkan menjadi Alef Lamed Lamed He. Sedangkan kata Yud He Vav He, baik dia berdiri sendiri, dia selalu diterjemahkan menjadi Alef Lamed Lamed He atau Alif Lam Lam Ha atau Allah. Kalau saya salah, silakan koreksi, saya kasih 100 juta. Sudah nih bertaruh saya. Karena kenapa? Kalian masih main gundu di depan dapur, di depan pintu dapur emak kalian, saya sudah ngorek-ngorek kritik teks. Untung debatnya nggak dunia nyata. Debat dunia nyata saya permalukan, dia sampai kencing berlari sampai Mas mau pulang. Ini kita bicara keilmuan. Bicara keilmuan itu kesampingkan dulu teologis. Saya selalu katakan, kita bicara apa di sini? Bahasa apa teologis? Kalau bicara teologis silakan ngomong sama penghayal. Kalau kita mau ngomong bahasa, rujukannya karya leksikografi. Bahkan sampai hari ini gak satu ekor pun Kristen bisa menunjukkan karya leksikografi Arabik yang klasik yang menyatakan di sana bahwa Allah itu adalah gelar. Enggak. Semuanya Allah ismu, Allah ismu, Allah ismu, Allah ismu. Seperti contoh di dalam Qomus Al-Munjid, Filugal wal Alam, karya Luis Ma'luf Al-Yasui dengan Bernardo Tellini Al-Yasui. Yang keduanya adalah Bapak Gereja Katolik dari Ordo Jesuit atau Al-Yasui dalam bahasa Arab. Dan juga mereka bukan cuma pakar teologi, tapi pakar leksikografi Arabik, saya katakan. Dia ahli bahasa, keduanya. Gak cuma pakar teologi. Mereka membuat karya leksikografi atau qomus yang namanya Qomus Al-Munjid fil Lughah wal Alam. Di halaman ke-16 di sana dikatakan bahwa Allah ismu al-Zat al-Wajibul Wujud. Allah adalah nama, Allah ismu al-Zat, suatu zat al-Wajibul Wujud yang ada yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Sedangkan ketika Qomus Al-Munjid menjelaskan kata ilah, dia tidak menjelaskannya itu nama, tapi apa di sana? Di sana dijelaskan ilah, alahat, wa uluhat, wa ilaha. Yang artinya apa? Sesembahan atau bentuk feminimnya dan bentuk maskulinnya, dewa-dewi. Beda. Nah pada nyatanya, tadi saya saksikan saudara-saudara saya berdebat, yaitu abangku Bang Juma, Pak Deku, Pak Desugi, Cakku, Cak Tata, debat ya. Dengan kumpulan penipu dari Kristen yang tadi tidak satupun dari penipu-penipu ini mampu menunjukkan karya leksikografi. Sampah itu kata saya, yang kayak gitu. Karena kenapa? Bicara bahasa itu rujukannya karya leksikografi atau kamus bahasa simpelnya. Makanya saya menantang, tunjukkan pada saya karya leksikografi Arabik, terutama yang klasik, yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah gelar. Cari sampai botak, sampai Yesus bisa disalib lagi, gak akan pernah ketemu. Karena kenapa? Allah dalam kaidah bahasa Arab itu adalah name. Nah, mungkin saya bisa tunjukkan kepada Iwan Filah juga. Tadi dikatakan oleh Herdi kan, Herdi mengatakan bahwa itu nggak ada Elohim yang diterjemahkan menjadi Allah. Iya, karena kamu tunjukkan yang Elohim berdiri sendiri. Coba tunjukkan, ada nggak Elohim disanding dengan kata Yud He Vav He, lalu dia diterjemahkan menjadi Allah? Nggak akan ada. Nggak akan ada yang diterjemahkan jadi Allahnya, yaitu kata apa? Kata Yud He Vav He. Seperti itu. Nah ini ada di tangan saya nih, Targum Raibas Adiagaon yang tadi disebut-sebut. Gitu loh. Bahkan ada juga saya yang cetaknya. Makanya banyak penipuan orang ini gitu loh. Nah lalu saya ingin tunjukkan juga kepada Iwan Filah semua ya. Yang disampaikan oleh Cak Tata, dan juga oleh Bang Juma, dan juga oleh Pak Deku, Pak Desugi, itu semua udah sangat ilmiah. Ketika kita berbicara bahasa, maka pijakannya adalah karya leksikografi atau kamus. Nah hanya orang-orang bodoh sajalah yang berbicara bahasa, rujukannya kemana-mana gitu loh. Itu menandakan mereka tidak sekolah. Kalau saya cukup memaklumi ya, namanya juga awam tapi sok-sokan pakar, jadinya seperti itu. Nah sampai detik ini jangankan kelas kroco-kroco tukang tipu kayak tadi, penipu ulung yang namanya Bambang Nursena sampai hari ini nggak pernah berani dia tunjukin ada karya leksikografi Arabik yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah generic name. Sampai hari ini sampaikan kepada Bambang Nursena, kalau misalkan ada yang nonton ya dari menara-menara siar JCC, salah satunya juga di LRI, ada fans fanboy-fanboynya BN ya, sampaikan sama BN, Pak BN tukang tipu kata si Reski gitu. Coba tunjukin Pak BN ada nggak karya leksikografi Arab gitu loh, yang menjelaskan Allah itu adalah nama, adalah generic name gitu loh. Si Reski minta itu, nantang gitu. Suruh dia tunjukin. Bahkan dari tim kita ada yang siap bertaruh 600.000 yaitu Bang Hafiz, tambah itu 1 juta. 1.600.000 jadinya. Kalau ada. Nah, ini saya akan tunjukkan kepada Iwan Filah semua sebentar ya. Lengkap ya dari yang namanya Qomus
Nih, mungkin saya kasih ambil analogi ya. Ketika kita berbicara mau bajak sawah, mau cangkul sawah gitu loh. Kita bicara mau cangkul sawah, lalu mereka ini ngambil alat gelas. Lucu nggak kira-kira abangku Bang Juma? Saya mau nanya. Iya. Mau cangkul sawah, bawanya gelas Bang Juma, gitu loh. Nah itu yang mereka pertontonkan. Ya maklum lah, namanya juga orang bodoh gitu loh. Nah ini saya share ya terhadap Dewan Villa semua. Ini yang namanya Kamus Al-Munjir fil Lughah wal Alam. Nah di sini dijelaskan Allah itu artinya apa? Allah ismu al-zat al-wajibul wujud. Ilahnya apa? Ilah, alahat, uluhat, wa ilaha. Beda konteks. Yang satu sesembahan, yang ilah ini yang di atas, yang saya stabilo. Lalu yang di bawah stabilo adalah proper name, ismu al-zat. Clear sampai sini. Nah, ketika kita berbicara bahasa, kalau misalkan tim muslim menunjukkan Qamus al-Munjir fil Lughah wal Alam yang konteksnya berbicara definisi dari sebuah kata dalam sebuah bahasa yang menyatakan ini adalah nama, lalu orang Kristen kontra, maka caranya gimana melawannya? Anda cari kamus yang konteksnya di sana berbicara generic name Allah ini. Itu baru apple to apple. Saya yakin orang nggak pernah kuliah ini dan juga nggak pernah debat di dalam ranah akademis. Makanya gitu loh. Adu nyangkul sawah ya dengan Bang Juma, dengan Pak Desugi, dengan Cak Tata. Pak Desugi udah bawa cangkul, Bang Juma udah bawa cangkul, Cak Tata udah bawa cangkul. Karena kita bicara di sini balapan nyangkul sawah gitu loh. Tiba-tiba tukang tipu masuk 4 orang bawanya gelas, gitu loh. Ngajak ngadu nyangkul sawah, kan blow on saya katakan. Gelasnya isi cendol. Iya gelasnya isi cendol gitu loh Bang. Gitu. Makanya jujur saya katakan gini Bang Juma ya. Makanya saya kenapa jarang berdebat Bang Juma. Saya malas menghadapi orang-orang kayak gitu. Paham alat pun enggak, tapi udah ngajak beradu cara menggunakan alat. Oh ngerti fungsinya alat aja enggak mereka. Gitu loh. Nah lalu saya tunjukkan lagi, ini baru satu kamus ini kan. Nah apalagi kalau kita lihat kamus karyanya Dr. George Post ya. Sebentar saya share screen ininya dulu. Biar pakai share screen utama. Ini diawali dari kesakit hatian, orang-orang ini saya gulung semua gitu di MDM, gitu loh. Kan lucu, makanya saya bilang, mereka nantangin debat, memang saya bilang, kalau dia belum bisa bawa karya leksikografi, saya males meladeni anak kecil, saya bilang, gitu loh. Karena kenapa? Masa saya harus ngeladenin orang yang standarnya di bawah anak PAUD kan, nggak mungkin gitu loh. Males saya ngomong ini. Apalagi kalau kita bicara ini, namanya nih, Qamus Al-Kitab Al-Muqaddas. Nah tadi, sayangnya nggak ditampilkan ya oleh Cak Tata. Padahal kalau ditampilkan itu ajib sekali. Tapi memang saya menampilkan hanya halamannya saja memberikan kepada Cak Tata. Nah ini saya tunjukin sampulnya biar jelas ini kamus apaan gitu loh. Nah padahal saya dengan mereka itu saya sempat waktu itu juga berbicara. Ketika kamu tolak ya pakar-pakar dalam Kristen sendiri, ulama-ulama Kristen sendiri, memang yang di bidang linguistik gitu kalian tolak. Lalu saya mau bicara apa lagi gitu loh. Jangankan ocehan saya, ocehan ahli di kalangan kalian saja kalian nggak percaya, gitu loh. Apalagi harus saya bicarakan gitu dengan kalian. Kan lucu, makanya saya malas berbicara dengan orang-orang tua gitu yang otaknya nggak berkembang kayak gini gitu. Ini nih kayaknya dulunya ibunya waktu hamil mereka nggak minum pediasur kayaknya Bang. Tapi ini kita nggak di endorse pediasur ya, enggak ya. Gitu. Tapi ya saya yakin nggak minum pediasur itu waktu ibu-ibunya zaman ibu-ibu mereka hamil mereka itu nggak minum pediasur kayaknya. Makanya nggak berkembang otaknya itu. Saya kalau dikasih jadi konglomerat ya Bang ya, saya mau belikan Cerebrofit itu Bang 3 galon, saya suntik langsung ke kepala mereka Bang. Gak usah diminum, saya suntik langsung ke kepala mereka. Biar pinter mereka. 3 galon ya? Iya yang saya tunjukkan. Mari coba itu yang masuk. Oh iya. Nah itu penipuannya. Nah mungkin sambil saya menunggu data ini karena masih loading, mungkin Mas Antonius mau menunjukkan tipuan dari siapa ya? Daniel apa siapa itu yang tadi bawa yang halaman ke-7 itu. Mas Antonius masih ada? Oh, yang ini. Ya, silakan Mas Antonius Tafadol. Kalau bukunya saya nggak ada, yang di sini makanya tadi saya restart. Oh, ini ada sih. Oh, ada. Yang judul No God But God kan? Iya. Nah, itu memang di halaman 6 dalam pandangan orang. Ini menurut menurut Reza Aslan ya. Itu kan dikatakan bahwa menurut pandangan orang paganisme Yahudi Badui pada masa Arab sebelumnya, itu menganggap bahwa Allah itu berasal dari kata al-ilah gitu. Tapi terlepas dari itu berasal dari kata al-ilah ataupun tidak, di halaman ke-7-nya dijelaskan tidak menutup kemungkinan bahwa tidak menutup kenyataan fakta bahwa Allah itu tetap dimaknai sebagai proper name karena disetarakan dengan Zeus gitu loh. Maksudnya disetarakan itu apa ya? Gini, maksudnya bukan posisinya sama ya, tapi Zeus itu kan dianggap dewa tertinggi gitu loh, sebagai proper name dari sesosok dewa itu. Begitupun dengan Allah itu juga disandarkan kepada sebuah proper name pada suatu zat gitu loh.
Di halaman 7-nya dijelaskan sih, dan tadi sudah sama Pak Jose sendiri malah dijelaskan lebih rinci. Dan ini terlepas dari masalah Allah itu dulu dipandang Tuhannya orang pagan atau tidak, ya itu no problem gitu loh. Ini yang saya maksud ya. Maksudnya begini, mau bagaimanapun mereka memberikan penjelasan asalnya dari mana Allah itu, tetap saja mereka menerima sebagai proper name dari Tuhan yang Maha Tinggi gitu. Itu dijelaskan sendiri oleh Pak Jose. Makanya saya tidak membantah lagi gitu dari penjelasan Pak Jose. Bahwa malah saya membenarkan apa yang dikatakan Pak Jose gitu loh. Dan itu sebenarnya sama dengan yang dijelaskan oleh Cak Tata sebelumnya, bahwa orang Arab jahiliyah pada zaman paganisme itu memaknai Allah itu sebagai proper name Tuhan yang Maha Tinggi, lebih tinggi daripada Al-Latah, Al-Uzza, dan Al-Mana gitu loh. Begitu More, ini yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi More. Oke, terima kasih Mas Antonius. Nah ini saya tunjukkan juga ya kepada Ikhwan Filah semua ya, yang namanya Qomus Alkitab Al-Muqaddas ya, yang karya Dr. George Post. Siapa Dr. George Post? George Post dia memang pakar linguistik dia. Ya di sini ada tulisannya ya. Oh, More, ini ada nih dokumennya. Mau di-share dulu. Mas monitor ke ruang admin sebentar, sama itu menerasier yang lain. Mau di-share dulu nggak Mar? Biar lebih jelas. Boleh Mas Antonius. Okay. Ya, sebentar saya tunjukin ini dulu ya kepada Ikhwan Filah semua ya, biar nggak ngambang. Nah ini yang ditunjukkan, yang mau saya tunjukkan ini namanya Arabic Bible Dictionary, translate and edited by Rev Evangel berarti ya, Geo Post MD. Ini dia pakar linguistik. Nah sedangkan orang-orang tukang tipu yang tadi 4 orang itu menunjukkan semua dokumen, semua karya ilmiah, nggak satu pun dari ahli linguistik. Itu penipuan yang keempat, saya katakan. Penipuan yang keempat. Nah kalau kita menunjukkan kamus, ya memang ini pakar bahasa yang ngomong, gitu loh. Makanya saya menantang, sekali lagi saya menantang gitu loh. Tunjukkan pada kita, ada satu kamus yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah gelar. Sampai pakai bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, KBBI, di sana dijelaskan bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Gak ada yang bilang gelar. Makanya orang-orang macam ini saya yakin nih, waktu ibu mereka mengandung mereka, itu ibunya nggak minum Pediasur, saya yakin. Gitu loh. Nggak minum susu formula, nggak minum vitamin. Jadi perkembangan otaknya ini mandek gitu loh. Makanya kayak gini. Alhasil apa? Ya mau nggak mau karena mereka sudah tertutup sama dogmatika, yang penting kudu benar teologi mereka, akhirnya nipu pun dihalalkan, saya katakan gitu loh. Makanya jangan ragu, jangan pernah ragu. Mari saya mengajak Kristen pendebat itu tukang tipu gitu. Gak usah takut mengatakan itu, karena sering kali kok terjadi kok mereka itu tipu-tipu gitu loh. Pada malam kali ini aja udah tipu-tipu dan saya bongkar semua gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya bahas, nanti dilanjutkan oleh Mas Antonius. Silakan Mas Antonius. Terima kasih Mar. Sebelumnya begini ya, yang perlu saya jelaskan ya, bahwa tadi dokumen-dokumen yang dibawa, meskipun ada yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki sejarah kata gitu, maksudnya punya asal kata, tapi tidak nih, semua dokumen itu tetap menjelaskan bahwa Allah itu adalah zat yang ditinggikan gitu. Artinya secara tidak langsung itu merujuk pada proper name gitu loh, bahwa Allah itu merujuk pada proper name pada suatu zat yang maha tinggi gitu loh. Ini yang perlu saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, seperti yang dijelaskan pada buku ini ya. Sudah tampil belum ya Mbak ya? Sudah tampil Mas. Ini buku The God But God gitu ya. Nah di sini kan memang gini, in contrast paganism among the secondary society of the Arabia had developed from the earlier and simpler manifestation into a complex form of neo-animism, providing a host of divine and semi-divine intermediaries who stood between the Creator God and His creation. This Creator God was called Allah, which is not a proper name but a contraction of the word Al-Ilah, meaning simply the God, gitu ya. Memang gini, menurut hasil penelitian dari Reza Aslan, orang paganisme di Arab, orang Badui itu menyebut Allah itu berasal sebenarnya bukan berasal dari sebuah proper name, tapi adalah gabungan dari Al-Ilah dengan sederhananya bahwa Sang Tuhan gitu loh. Tapi di halaman 7-nya dijelaskan lebih lanjut. Like this Greek counterpart Zeus, Allah was originally an ancient ram or sky deity who had been elevated into the role of supreme god of the pre-Islamic Arabs. Jadi mau bagaimanapun Allah itu punya
punya latar belakang sejarah kata ataupun tidak menutup fakta bahwa Allah itu dimaknai sebagai the supreme God of the pre-Islamic Arabics. Jadi maksudnya dewa tertinggi di dalam paganisme Arab gitu loh. Ini secara dokumen ya, saya tidak terlepas dari masalah teologi bahwa Allah itu dewa atau bukan ya, tapi ini berdasarkan dokumen ini gitu. Jadi gini, secara tidak langsung ini malah menjelaskan bahwa Allah itu tetap dimaknai sebagai proper name gitu loh. Meskipun awalnya bukan dari proper name gitu loh, yang bisa saya terima dari dokumen ini ya. Mungkin kalau misalkan ada yang salah dalam menjelaskan bisa di apa sih namanya ya? Kok jadi lupa saya? Dikoreksi mungkin. Dikoreksi ya. Iya. Nah, memang itu yang jadi masalah gitu. Koten itu udah bawa data udah benar-benar jelas seperti itu. Mereka pelintir gitu loh untuk membenarkan apa ya? Untuk membenarkan apa yang mereka anggap benar gitu. Pokoknya Kristen itu rela memperkosa semua hal gitu loh. Hanya untuk ya membenarkan apa yang menurut mereka benar. Ini kan menjijikan. Saya bukan kata lagi menggelikan, menjijikan tapi gitu. Makanya saya jujur ya, saya sudah malas sebenarnya ngobrol dengan orang-orang yang kurang gizi kayak gini gitu, yang namanya Kristen. Karena apa? Ya demi untuk membenarkan apapun ya, yang menurut mereka benar, mereka rela perkosa sana, perkosa sini, rampok sana, rampok sini, maling sana, maling sini, tipu ini, tipu itu gitu loh. Kok ajaran ini kok nggak jauh dari hal yang negatif gitu kan disiarkannya gitu. Bahkan seperti tadi juga ngoceh-ngoceh, oh ya ini sendiri gitu kan, Rasak sendiri menerjemahkan kata ini itu adalah dengan kata Allah gitu loh di sana gitu. Nah ini yang saya pinjam kata-katanya Pak Pendeta Gilbert Bloomwindow. Yang seperti ini saudara-saudara, bego, gila, dan bego saudara-saudara. Ya, saya pinjam dulu katanya Pak Gilbert. Saya akan tunjukkan sebuah data yang menarik di sini. Nah, kita fair-fairan aja di sini. Ngomongin teks itu yang paling terutama jujur, gitu. Jujur dan jangan pernah kita subjektif, kita harus objektif. Maka teks itu akan menolong Anda. Saya kasih tahu kayak gitu triknya. Nah, di sini kalau kita buka lihat, kita berasit ya, kita Kejadian pasal ke-5 ayat 29. Di sini ada kata Tuhan ya. Ya kan Mas Antonius lihat kan? Sebentar, saya baru kirim dokumen ke Bang Bona. Lihat. Bang Bona sudah saya kirim dokumennya ya. Fokus ya. Iya. Iya, betul. Oke, sudah mereka. Nah, ini ada kata Tuhan kan di sini kan? Iya, ya, kita sudah lihat. Kita cek ya, bahasa Ibrani-nya berasal dari kata apa? Yakni dari kata Yudhe, Vavhe. Iya kan? Nah, apalin ya, Kejadian 5:29. Mari kita lihat versi Rasak. Rasak menerjemahkannya dengan kata apa? Mari kita lihat. Chapter 5 ayat berapa tadi? 29. Kayak gini orang kalau pulang piknik tuh. Jadi pikirannya sempit. Enggak gila. Iya. Lihat, diterjemahkan jadi apa? Rasak. Allah. Ya udah ada Allah. Clear. Jadi nipu lagi kan di situ kan. Nipu kan? Penipu. Makanya saya katakan 4 orang tadi itu penipu yang menjijikan, saya katakan. Hina mereka. Masih lebih mulia kucing saya katakan. Bukan saya sosokan. Memang hina. Ketika ada seseorang ya berdebat dalam dialog ranah akademis, menipu keterangan yang ditampilkan, memelintir, itu sebuah perbuatan yang hina dan menjijikan, saya katakan. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat semua. Ketika ada kata Yudhe, Vavhe diterjemahkan apa oleh Rasak? Oleh apa ya? Alif Lam Mim Ha. Iya. Dibacanya Allah. Kata saya apa kata teks? Teks lah. Nah, coba berani nggak Herdi nunjukin data ini? Pinjam celana dia, mencret. Makanya ketika saya komen, oh partisipan ini dong, oh nanti kita adu schedule aja. Takut nih saya bongkar di sini. Pada ngacur semua itu tukang tipu menjijikan yang sangat hina. Lalu dengan topik yang sama, pakai cara kayak tadi lagi gitu loh. Sebenarnya nggak usah repot-repot ya, nggak usah repot-repot. Datang kalian ke sini ya, sok 100 orang juga nggak apa-apa kalau jumlah muat ya gitu loh. Oh, atau 10 orang lah datang ke sini. Kita nggak bicara jumlah di sini. Dari 10 orang itu, kalau kalian 1 orang pun, 1 ekor pun dari kalian nggak ada yang membawa karya leskografi, itu sampah semuanya. Kita nggak bisa perdebatkan bahasa. Karena kenapa? Wong kita bawa alat, kamu nggak bawa alat, kan repot. Seperti saya analogikan tadi, sekalipun bawa alat, alatnya salah, tidak sesuai dengan fungsinya. Ketika kita mau nyangkul sawah, yang lain bawa cangkul, dia bawa gelas, gitu loh. Moreh, mungkin boleh saya potong dikit, Moreh? Ya, silakan. Ini kalau analogi saya gini, misalkan ada sebuah apel gitu ya. Lalu saya mengatakan apel itu adalah buah berdasarkan kamus bahasa Indonesia gitu. Iya. Lalu mereka mengatakan begini, bukan. Apel itu adalah hewan menurut kepercayaan kami gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kurang lebih gitu analoginya.
Makanya jujur ya, saya katakan saya nggak pernah mau debat dengan mereka. Karena kenapa? Mereka masih gila, belum waras. Saya sih belak-belakan aja, nggak suka silahkan salahkan saya, gitu loh. Bisa keberatan sama saya kalau nggak suka. Karena kenapa? Saya malas debat sama mereka, apalagi online gitu loh. Karena mereka masih gila, saya katakan aja. Ngomongin bahasa, nggak bawa kamus, nggak bawa karya leksikografi. Apa yang mau diperdebatkan jadi? Gitu. Kamu mau bikin teori sendiri, emang kamu pakar bahasa? Mana jurnal yang mengakui teori kamu? Lah boro-boro pakar bahasa merewan tadi tak original teks yang kagak bisa baca. Iya. Ya kira-kira seperti itu. Silakan saya sedikit ya. Saya sedikit. Silakan. Bisa gantian screen? Oke. Nah, tadi kita melihat si Legion Herdi, Kristen pagan Yunani, Antioquia, ya, menampilkan data Al-Quran yang di situ dikatakan Besem Elohim. Nah, ternyata Al-Quran itu saya punya, tetapi saya nggak pakai. Karena apa? Terjemahan itu nggak proporsional. Dia nggak bisa sejajar dengan teks Arabiunnya, original teks Al-Quran yang original teks Arabiunnya, begitu. Kita lihat, waktu saya membongkar dokumennya si Husain dari Legion Arab, di sini terdapat 3 mushaf Al-Quran yang diterjemahkan menggunakan bahasa Ibrani. Yang pertama yang warna hijau di atas itu adalah Al-Quran belasan akhir. Yang kedua adalah Al-Quran Hama Borak. Yang ketiga adalah Al-Quran Hama Poar. Situ pada kata Besem Allah harakhaman harakhum hatahilla li Allah ribona alamim harakhaman wa harakhum malakhiyum haddin atakha umbidim ubakha mistayim haddarakhnu al hadrakha yashar darkham shal al ashir gamal talakhim qashad lashal haji'um wa lashal hataim. Nah, perhatikan di situ pada Al-Quran belasan akhir terdapat kata Alif Lam Lam Ha. Sekarang saya tanya bersama More ini buatan saya atau buatan teks? Teks lah. Sudah. Yang kedua. Yang kedua. Ya. Al-Quran Hama Borak. Besem Allah harakhaman harakhum. Hasyabayah li Allah ribona alamim. Harakhaman harakhum. Hamalakh biyom haddin. Otakha anakhnu ubadim. Alaikha anakhnu nis'anim. Hadarakh ottanu lajarakha yashar. Darkhamshal ele asir hannakhat alaihim. Et hasyadakh. Loshal. Lo darkhamshal ele sinafal azi'u. Hazi'im alaihim. Welo hattu'im. Perhatikan, Mola dan teman kawan-kawan. Setelah kata BSM ada huruf apa di situ? Alif Lam Lam He, Alif Lam Lam Lamed He. Allah. Buatan saya atau buatan teks? Buatan teks lah tentunya. Tuh dah Mola. Perhatikan lagi. Buatan saya. Perhatikan lagi. Dalam Al-Quran Hama Poar nih, jelas ya. Itu namanya kalau kita baca di atas surat Al-Fatihah. Ya. BSM Allah harakhman wa harakhum. Hasyibakh ali Allah ribona alamim harakhaman harakhum salat biyam haddin raqa atkhana abot wa raqa mimma nasiga azra han khay ottanu bi ora mayus sarim ora illa ashir ha'ina qata lahim khashat lo arkham shil illa ashir qallat Allah. Nah, ada kata Allah di situ juga. Alif lam lam ha, alif lamit hey. Nah, Rafasat alaihim bigilal siyad'u et ha emet walohit nahagu lefiha walo ha orakh shel hat'im ashir lo rathu lalakhat bi orakh mayusharim. Nah, ternyata secara fakta dan data, secara tekstual dokumen, ya, Yud He Vav He secara jelas diterjemahkan ke dalam bahasa Ibraninya. Jika mengikuti dituliskan apa? Alef lamet hey. Mari kita lihat lagi dalam Kejadian 21, Kejadian 33. Dikatakan wa ita ashal bi'ar syaba wa yikra syam bisam hasyam ila alam. Perhatikan pada kata Beshem, Yud He Vav He El Olam. Kita lihat, kita cross check langsung. Dalam Targum Rabbi Syadiagawan mengatakan, sebentar. Nanti kita lihat. Ngomong literasi, nanti kalau misalkan kita menggunakan literasi nanti ketahuan siapa manusia dan siapa legion. Puji nama Tuhan, sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya.
dan kita sendiri juga bisa memberikan penilaian terhadap setiap data bahkan argumentasi yang mereka bawakan di hari ini. Apakah semuanya itu sudah sesuai bahkan bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa. Mereka juga bisa mempertanggungjawabkan iman keyakinan mereka kepada setiap orang yang menonton atau menyaksikan debat tersebut, apalagi Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Dan kita juga melihat bagaimana mereka bisa mematahkan setiap argumentasi, bahkan data-data yang dibawakan oleh Ustadz Suma dan kawan-kawannya, sehingga hal itu mengakibatkan Ustadz Suma dan kawan-kawannya menjadi emosi, membesar-besarkan suara, bahkan terkadang mereka menyerang pribadi. Dan hal inilah yang sering terjadi dan dilakukan oleh Ustadz Suma bersama dengan rekan-rekannya ketika data dan argumentasi atau narasi mereka itu terbantahkan. Mereka kerap kali selalu membesar-besarkan suara, bahkan kerap kali juga mereka menghujat, bahkan juga mereka menyerang pribadi seseorang. Karena kita yang perlu kita ketahui di dalam sebuah diskusi atau debat, seharusnya kita tidak mengeluarkan bahasa atau tidak merespon seseorang dengan cara seperti itu, karena manfaat dari diskusi itu diadakan berdebat itu supaya orang di luar sana yang menonton juga boleh mendapatkan suatu edukasi yang baik, dan kita sendiri bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan seperti itu. Akan tetapi malah sebaliknya, kita bisa melihat bagaimana ketika ada Ustadz Suma di dalamnya, pasti ruang diskusi itu akan riuh, heboh, seperti kita lagi sedang berbelanja di pasar seperti itu. Dan ya, puji Tuhan, kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mematahkan setiap data argumentasi, bahkan pertanyaan dari Ustadz Suma dan rekan-rekannya. Sampai-sampai kalau kita mendengar tadi ada yang dari pihaknya Ustadz Suma mengatakan berani taruhan lah untuk membuktikan ini dan itulah. Padahal kalau pas diajak diskusi atau debat, ya mereka sendiri akhirnya kewalahan, keok dan segala macam lah yang mereka lakukan seperti itu. Bahkan kalau kita melihat juga ketika diskusi ini berlangsung, seorang moderator, ya saya pikir dia tidak sportif di dalam memimpin berjalannya suatu diskusi atau debat tersebut. Karena apa? Karena kita melihat ketika para apologet Kristen berbicara, dia selalu memotong-motong, bahkan dia juga selalu memotong pembicaraan, juga waktu yang seharusnya menjadi waktu untuk para apologet Kristen berbicara seperti itu apa. Dan ketika para polemikus, Ustadz Suma dan kawan-kawannya mereka yang berbicara, ya kita bisa melihat sendiri apa yang dilakukan oleh moderator tersebut. Tetapi itu tidak menjadi suatu halangan untuk Injil Kerajaan Allah itu disampaikan dan diberitakan kepada Ustadz Suma dan rekan-rekannya, supaya mereka sendiri bisa melihat bagaimana karya, kuasa, dan mujizat yang dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Sehingga kita percaya kepada Dia, kita mengaku melalui hati dan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Saat itu juga kita boleh memperoleh keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga kelak. Dan yang luar biasanya, mental dari seorang para apologet Kristen sangat luar biasa. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa mereka sedang membela dan melakukan sesuatu hal yang benar dan baik. Karena apa? Karena memang sudah menjadi suatu hal yang tidak begitu normal ya. Kalau kebanyakan kalau kita melihat debat, kalau ada Ustadz Suma di dalamnya bersama dengan para polemikus atau mualaf lainnya, mereka kerap kali selalu membahas tentang Alkitab. Bahkan kadang mereka juga menghujat Yesus yang adalah Tuhan, seperti itu. Sehingga hal ini mengakibatkan para apologet Kristen juga bereaksi untuk mengomentari mereka, untuk berdebat dengan mereka, supaya mereka sendiri juga boleh memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang siapa Yesus, pribadi Yesus Kristus, dan juga Alkitab yang menjadi pedoman hidup orang Kristen seperti itu. Karena kalau lagi-lagi menurut
pendapat saya secara pribadi bahwa supaya Ustadz Suma bersama Polemikus bahkan mualaf yang selalu kerap kali membahas Alkitab, mereka boleh memahami, mengerti isi firman, mereka seharusnya mempelajari dengan sungguh-sungguh menggunakan literatur atau data-data yang itu bisa menguatkan ayat Alkitab, supaya mereka bisa sendiri mentafsirkan ayat Alkitab itu dengan baik dan benar, dan mereka mengerti dan memahami maksud dan tujuan dan mengapa ayat itu dituliskan seperti itu. Apalagi kalau berbicara tentang Perjanjian Lama, kisah Abraham itu sendiri itu sudah sangat jelas bagaimana ketika iman Abraham itu diuji, ya, iman Abraham itu diuji ketika dia mau menyembelih anaknya. Pada saat itu malaikat berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan seketika Abraham menoleh, ada sebuah hewan yang tersangkut sama pelukan, dan itu dijadikan sebagai pengganti anaknya yang dipersembahkan. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan ketika anaknya bertanya kepada Abraham bahwa segala sesuatu untuk mempersiapkan kurban persembahan itu sudah ada, sudah lengkap, tapi di mana domba seperti itu kan, atau ternak yang akan dipersembahkan. Tapi di situ Abraham sendiri berkata bahwa Allah lah yang menyediakan. Hal ini juga menjadi suatu benang merah bagaimana ketika di zaman para nabi Allah terus berjanji, berpesan bahwa pada suatu saat nanti akan ada utusan akan ada pengganti, di mana manusia tidak akan lagi mempersembahkan korban binatang atau menyembelih binatang, tapi ada suatu sosok, ada orang yang akan menjadi pengganti, yang dimana itu merupakan juru selamat umat manusia seperti itu. Ya, dan inilah yang menjadi benang merah di mana ketika Abraham mengatakan bahwa Allah yang menyediakan, dengan di zaman Perjanjian Baru Allah benar-benar menyediakan akan hal itu dengan dia mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia untuk mencari kita manusia yang terhilang, menebus kita manusia yang berdosa melalui kematian di atas kayu salib, dan memberikan kita kemenangan melalui kebangkitannya, dan menyediakan tempat bagi kita ketika dia naik ke surga. Dan tidak hanya itu, dia berjanji di para murid bahwa akan ada turun Roh Kudus yang akan menyertai, menghibur kehidupan setiap umat yang percaya dan berkenan kepadanya, seperti itu. Oke teman-teman, inilah realita yang terjadi dalam ruang diskusi, dan kita berharap supaya dimanapun para apologet Kristen berada, mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Dan kita berdoa juga untuk para polemikus dan juga para mualaf yang kerap kali membahas Alkitab, akan juga mengusik iman kekristenan, supaya hati mereka boleh dibukakan dan mereka boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya sejati yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.